warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikrona. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2020 UIN Wali Songo, Semarang. Saya akan menampilkan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 Sekolah Dasar semester 1 pelajaran 4, yaitu hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Submaterinya sikap tanggung jawab. Saya menggunakan model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar, yes! Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, sebentar ya, saya absen dulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu, membaca surah Al-Fatihah dan doa mau belajar. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kefahaman kepada kita, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Saya Bu. Ya, silakan yuk. Duduk di tempat. Siap. Gerak. Berdoa mulai. Memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk memupuk rasa nasionalisme, kita harus menghafal lagu Indonesia Raya dan kita amalkan setiap hari dengan menyanyikannya. Ayo, siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, silakan. Semuanya. Beri gerak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
J. Surah pilihan hari ini, Buruna pilih surah Al-Ikhlas. Mari kita awali dengan bacaan ta'awudz. Basmalah. Tasbih. Iya, terima kasih. Baik anak-anak, sekarang pembelajaran kita hari ini adalah tentang sikap tanggung jawab. Adapun kompetensi dasar yang saya ambil adalah 3.2, yaitu memahami hadis yang terkait dengan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. 4.2, mencontohkan perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab sebagai implementasi makna hadis yang terkandung. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat meyakini hadis yang terkait dengan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat membiasakan perilaku tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan pesan hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menegaskan pesan hadis yang terkait dengan perilaku tanggung jawab dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menceritakan contoh perilaku tanggung jawab dengan baik. Yang keenam, peserta didik dapat membangun perilaku tanggung jawab dengan baik. Adapun hadis yang dijadikan dasar dari sikap tanggung jawab, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada semua orang yang memegang amanah atas amanah yang ia tanggung. Apakah ia memeliharanya atau menyia-nyiakannya? Hingga Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan seseorang pada keluarganya. Hadis riwayat Imam Muslim. Adapun kegiatan kita pada pagi hari ini yang akan kita lalui yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengeksplorasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Baik anak-anak, biar kita tambah semangat dalam belajar, yuk kita bertepuk semangat dulu. Sudah siap semuanya? Sudah. Tepuk semangat. Aku bisa. Ya, terima kasih semuanya, semangat untuk belajar. Semuanya sudah siap untuk belajar. Semuanya sudah siap? Coba kalian perhatikan dulu sekeliling kalian, apa ada sampah di sekelilingnya?
Baik anak-anak, hari ini materinya tentang apa? Sikap tanggung jawab. Coba anak-anak tuliskan dalam satu kalimat, pentingkah kita memiliki sikap tanggung jawab? Terus apa alasan kalian? Silahkan tulis di kertas warna orange. Apakah penting rasa tanggung jawab itu? Terus apa alasannya? Tulis apa alasan kalian? Mengapa kok kalian bilang tanggung jawab itu penting, Bu? Terus apa alasannya? Yang sudah, silakan kalian tempel di papan tulis. Ya, yuk langsung tempel ke papan tulis. Jangan lupa dikasih nama ya. Oh, berarti Mbak Rani berkesimpulan bahwa tanggung jawab yang paling penting adalah tanggung jawab kepada Allah. Baik, kita beri tepuk tangan buat Mbak Rani. Terima kasih. Anak-anak, materi kita tentang tanggung jawab. Marilah kita mulai dalam belajar. Tanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Di antaranya nanti kita akan membahas tentang tanggung jawab kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, Guru Nak mau menjelaskan dulu pengertian dari tanggung jawab. Silahkan kalian amati dan kalian baca teks tanggung jawab di depan ini. Yuk, siapa yang mau membaca buku tentang sikap tanggung jawab? Ya, silakan ya Mas. Ya, di depan di situ saja. Suaranya yang keras. Kita melanjutkan untuk selalu bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain tanggung jawab kepada melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contoh seperti sholat lima waktu, mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar.
tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh siapa? Oleh Allah. Tanggung jawab itu terbagi menjadi beberapa macam. Dibagi beberapa macam dari sikap tanggung jawab. Yaitu yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Terus yang ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan. Semua orang itu mempunyai tanggung jawab. Orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki, semuanya itu memiliki tanggung jawab. Jadi apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab artinya memiliki kewajiban menanggung, memikul segala sesuatu beserta akibatnya. Tanggung jawab menunjukkan sikap amanah. Tanggung jawab itu bersifat kodrati. Artinya, tanggung jawab merupakan bagian dari setiap manusia. Tanggung jawab merupakan kewajiban yang wajib dijalankan. Jadi semua orang itu memiliki rasa tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan. Bagian-bagian dari tanggung jawab tadi ada berapa tadi anak-anak? Ada 4 bagian tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab kepada siapa tadi? Kepada Allah. Jadi manusia itu memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perilakunya telah diatur. Perilaku kita sudah diatur di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Sekarang tanggung jawab kepada Allah itu contohnya apa? Contohnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, sholat apa saja ya? Tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat, ada lagi yaitu mengaji atau membaca Al-Quran. Apakah anak-anak setiap malam, setiap fajar, atau mungkin setiap siang membaca Al-Quran? Ya. Baik, bagus. Kalian anak yang sholih, anak yang sholihah. Jadi kita selain sholat juga harus rajin membaca Al-Quran. Terus contoh lainnya yaitu berbuat baik atau beramal sholih kepada sesama manusia maupun kepada alam sekitar. Karena apa? Alam sekitar itu juga ciptaannya Allah. Kita memiliki tanggung jawab untuk memeliharanya. Bagaimana anak-anak? Apa bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, pembagian tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri. Tanggung jawab kepada diri sendiri artinya memenuhi kewajiban
tanggung jawab kepada diri sendiri, misalnya menjaga kebersihan badan. Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan badan kita? Ibu. Dan ayah. Oh, berarti kamu kalau mandi dimandikan gitu ya? Siapa yang bertanggung jawab menjaga kesehatan tubuh kita? Saya. Iya, diri kita sendiri. Mandi sendiri. Oke, gosok gigi, keramas, biar kita sehat. Karena itu kebutuhan diri kita sendiri. Selain menjaga kesehatan, tanggung jawab kepada diri kita sendiri yaitu giat belajar. Apa semuanya rajin belajar di rumah? Ya. Oke, baik, karena kalian adalah seorang siswa, seorang murid memiliki tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab belajar, maka kalian harus rajin belajar. Selanjutnya, pembagian tanggung jawab kepada orang tua. Nah, apa artinya? Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kalian mulai dari kecil ditimang-timang, disayang-sayang, nangis dibelikan jajan, marah dibelikan es krim, ya Pak Niga? Berarti orang tua begitu sayang kepada kita. Terus bagaimana tanggung jawab kita kepada orang tua? Siapa yang tahu? Apa? Membalas. Iya, membalas dengan
menjaga kebersihan sekolah. Seperti dalam gambar ini, ada anak melap kaca, menyapu, membuang sampah. Nah, kalian juga seperti itu. Ketika kita belajar, di sekolah, kita harus memiliki rasa tanggung jawab seperti ini. Kalau ada sampah di teras atau di mana, kita ambil, terus kita masukkan ke tempat sampah. Jangan, itu bukan sampahku kok Bu, itu bukan sampahku kok Bu. Jangan, karena kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Terus gambar yang kedua atau gambar 4.6, ketika kita di suasana terbuka, kita juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Kalau ada sampah berserakan, bagaimana sikapmu? Iya, mengambil terus membuang di tempat sampah. Kita harus memiliki sikap tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang kita sampai ke kegiatan menanya. Anak-anak, tadi sudah guru jelaskan tentang pengertian tanggung jawab, bagian-bagian tanggung jawab, contoh-contoh dari tanggung jawab. Apakah kalian sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak, dari penjelasan Bu Guru tadi, apakah ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oh iya, silakan Mas, mau bertanya apa? Terima kasih atas pemberian waktunya Bu. Saya mau bertanya, bagaimana cara melaksanakan tanggung jawab kita sebagai siswa? Baik, terima kasih. Nah, ini ada temanmu yang bertanya, bagaimana cara kita melaksanakan tanggung jawab kepada siswa? Coba teman-teman yang lain, apakah ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang mau ikut menjawab? Silakan. Nah, tanggung jawab kita sebagai siswa yaitu yang pokok adalah belajar. Giat belajar itu adalah tanggung jawab sebagai siswa yang paling utama. Terima kasih sudah mengerjakan lembar tugasnya. Nanti akan segera guru nilai. Besok pagi sudah bisa guru berikan. Kemudian pada lembar tugas insya Allah aku bisa tadi yang sudah kalian kerjakan, nanti kalian bawa pulang, tunjukkan kepada orang tua kalian, terus mintalah untuk mengisi kolom komentar dan memberikan tanda tangan. Besoknya lagi silakan dibawa ke sekolah untuk dipublikasikan. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita selesai, kita tutup. Besok atau minggu depan kita akan mempelajari sikap tawadu. Sikap tawadu ini juga termasuk perilaku terpuji seperti sikap tanggung jawab. Kalian bisa belajar di rumah, ya, mempelajari materinya. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa kita bahas bersama-sama ketika belajar di sekolah. Baik, sekarang pembelajaran sudah selesai. Marilah kita berdoa bersama. Doa selesai pembelajaran dengan membaca surah Al-Asr dan doa keselamatan dunia dan akhirat.
akhirat. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa? Semuanya duduk di tempat.